warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sunimah SEMSI selaku yang mengajar mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini saya kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang peran budaya dalam bisnis internasional. Di sini saya beranggotakan 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Dila Fadilah Aprilia selaku moderator. Saya Resita Darmawan. Saya Tika Yunita. Saya Nur Aziza Dewi Astuti. Waktu langsung saja ke materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Pengertian dan peran budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Latin cultura yang dalam arti luas berarti mengacu pada interaksi manusia. Budaya merupakan pengetahuan yang digunakan oleh orang-orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan suatu perilaku sosial. Perusahaan-perusahaan yang mengandalkan budaya negara asalnya yang sudah tidak asing lagi untuk bersaing dalam pasar yang baru dapat membahayakan kesuksesan internasionalnya. Tentu saja, hampir semua segi bisnis suatu perusahaan internasional, termasuk negosiasi kontrak, operasi produksi, keputusan pemasaran, dan kebijakan manajemen sumber daya manusia mungkin akan dipengaruhi oleh variasi-variasi budaya. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup budaya. Ruang lingkup budaya dibagi menjadi 3, ada norma, adat istiadat, dan mores. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Sedangkan adat istiadat adalah konvensi rutin dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mores atau norma sosial adalah pusat dari fungsi masyarakat dan kehidupan sosialnya. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Resita Darmawan. Saya akan menjelaskan karakteristik budaya. Kebudayaan adalah kepercayaan, nilai, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Beberapa situasi kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional. Pertama, kebudayaan mencerminkan perilaku yang diukur yang ditularkan dari satu anggota masyarakat yang lainnya. Kedua, unsur-unsur kebudayaan saling terkait. Ketiga, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri. Artinya, kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Keempat, kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Kemudian ada unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur dasar kebudayaan adalah struktur sosial, bahasa, komunikasi, agama, dan nilai-nilai serta sikap. Pertama ada struktur sosial. Memahami budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan-alasan dibalik perilaku yang ada. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, bak mandi dan toilet mungkin berada di dalam ruang yang sama. Orang Amerika mengasumsikan bahwa ini adalah norma yang berlaku di dunia. Namun, dalam beberapa budaya seperti Jepang menganggap itu tidaklah higienis. Bahkan budaya lain menganggap duduk di atas toilet yang bersamaan itu tidaklah higienis. Kemudian kedua ada bahasa. Bahasa adalah cerminan utama kelompok-kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting yang dipakai anggota-anggota masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Karena dalam komunikasi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta berkomunikasi dengan rekan bisnis internasional dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan lain. Kemudian yang ketiga ada komunikasi.
Komunikasi di luar batas budaya secara verbal maupun nonverbal adalah suatu keahlian yang sangat penting bagi manajer internasional. Nah, contoh dari komunikasi nonverbal ini meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, kontak mata, posisi, dan postur tubuh. Pemberian hadiah dan keramah tamahan adalah alat yang sangat penting dalam banyak budaya untuk berkomunikasi. Misalnya, etika bisnis Jepang mengharuskan keramah tamahan yang sangat murah, makanan yang sangat lengkap, dan hiburan setelah jam kerja untuk membangun ikatan-ikatan pribadi dan keharmonisan kelompok. Kemudian yang keempat ada agama. Agama adalah aspek penting masyarakat. Agama mempengaruhi bagaimana cara anggota-anggota masyarakat yang berhubungan dengan yang lain dan dengan pihak luar. Agama membentuk sikap yang dimiliki pemeluknya terhadap pekerjaan, konsumsilah, tanggung jawab individu, dan perencanaan untuk masa depan. Kemudian yang terakhir ada nilai dan sikap. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima anggota-anggota tersebut, sedangkan sikap diterima atas tindakan, perasaan, dan pemikiran yang dihasilkan nilai-nilai tersebut. Sikap budaya terhadap faktor-faktor seperti waktu, umur, pendidikan, dan status mencerminkan nilai-nilai dan pada perilaku-perilaku dan kesempatan yang tersedia bagi bisnis-bisnis internasional dalam suatu negara tertentu. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kelompok budaya. Pendekatan kelompok budaya adalah teknik lain dalam mengklasifikasi dan memahami budaya-budaya nasional seperti antropolog, sosiolog, dan para sarjana bisnis internasional telah menganalisa faktor-faktor seperti kepuasan kerja, peran kerja, dan hubungan antar pribadi. Di tempat kerja, dalam upaya mengenal kelompok-kelompok negara yang memiliki nilai-nilai budaya serupa yang dapat mempengaruhi praktik bisnis internasional. Banyak bisnis internasional secara naluriah menggunakan pendekatan kelompok budaya dalam merumuskan strategi-strategi internasionalisasi mereka. Selanjutnya, manajemen internasional dan perbedaan budaya. Memahami budaya-budaya baru. Ketika berhadapan dengan budaya baru, banyak bisnis internasional melakukan kesalahan dengan mengandalkan kriteria acuan pribadi, self-reference criterion, yaitu penggunaan tanpa sadar budaya sendiri seseorang untuk membantu menilai lingkungan-lingkungan baru. Pelaku bisnis internasional yang berhasil yang berpergian ke luar negeri harus ingat bahwa mereka adalah orang-orang asing dan harus mencoba bersikap sesuai dengan aturan-aturan budaya yang berlaku. Ada sejumlah cara untuk memperoleh pengetahuan tentang budaya-budaya lain guna untuk mencapai kecakapan lintas budaya cross-culturalization. Yang pertama, konvergensi budaya, yaitu penggabungan beberapa macam budaya yang berlaku dalam masyarakat menjadi satu budaya dominan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, pemahaman budaya beserta proses akulturasi, yaitu proses di mana orang-orang bukan hanya memahami budaya asing, namun juga mengubah dan menyesuaikan perilaku mereka guna menjadikan lebih sesuai budaya tersebut. Akulturasi sangat berperan penting bagi manajer negara pendatang yang sering berinteraksi dengan penduduk negara. Tujuannya, misalnya manajer pabrik dari negara atau direktur pemasaran yang bekerja di negara asing pada anak perusahaan di luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan dampak budaya dan globalisasi bisnis. Kebutuhan memahami silang budaya adalah biaya untuk menjalankan bisnis untuk meraih keunggulan, yaitu dengan cara negosiasi lintas budaya dan mengatasi konflik antar budaya. Negosiasi lintas budaya terdiri dari yang pertama, pelajari budaya tuan rumah, yang kedua,
kembangkan sensitivitas terhadap penggunaan waktu. Yang ketiga, dengarkan dengan seksama. Yang keempat, belajar menoleransi ambiguitas. Dan yang kelima, cobalah untuk menempatkan persetujuan. Lalu ada mengatasi konflik antar budaya. Yang pertama itu terbuka. Yang kedua, tidak terburu-buru. Yang ketiga, jaga konflik berpusat pada ide, bukan pada orangnya. Dan yang keempat, mengembangkan teknik untuk menghindari konflik. Selanjutnya ada pemasaran lintas budaya. Yang pertama yaitu masalah produk. Memodifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan lokal. Contoh warna kemasan produk, misalkan untuk negara Belanda warna biru. Di Belanda warna biru melambangkan warna hangat, tetapi berbeda dengan di Iran. Warna biru melambangkan warna kematian. Yang kedua, masalah promosi. Pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang digunakan. Contoh Chevrolet Nova tidak terjual baik di Amerika Selatan karena dalam bahasa Spanyol Chevrolet Nova memiliki arti yaitu mogok. Dan yang ketiga yaitu masalah harga. Harga murah tidak bisa dipandang sama di semua negara. Contoh di Amerika Serikat, McDonald dipandang murah, tetapi di Amerika Latin McDonald dipandang mahal. Lalu yang keempat yaitu masalah distribusi. Sistem distribusi pun tidak bisa dipandang sama di semua negara. Contoh sistem distribusi tradisional Jepang. Untuk produk Apple memakan waktu lama dari mulai diperkenalkan sampai dibeli konsumen Jepang. Berbeda dengan di Amerika yang cepat dibeli oleh konsumen Amerika. Kesimpulan dalam presentasi kali ini adalah kegagalan serta kesalahan pola budaya dapat disebabkan oleh adanya kesalahan penafsiran budaya. Untuk kesuksesan perusahaan, maka seharusnya mengadakan riset terlebih dahulu bagaimana budaya suatu negara tersebut agar pola budaya perusahaan dapat disesuaikan dengan kultur negara tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi